Daon nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nancy Eliasa Putri. Saya dari Prodi Biawut semester 1 di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang implikasi teori belajar dalam pengajaran. Mengapa teori belajar itu penting? Karena teori belajar adalah landasan bagi guru dalam merancang instruksi, membantu guru memahami bagaimana informasi diproses oleh siswa, menentukan metode, media, dan evaluasi yang efektif. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik yaitu belajar melalui kebiasaan. Belajar adalah perubahan perilaku karena adanya hadiah, reward, atau konsekuensi. Untuk penerapan teori behavioristik di kelas, guru dapat menggunakan 3 cara. Untuk cara yang pertama, misalnya pemberian hadiah, memberikan hadiah tambahan atau ujian ketika siswa menjawab soal yang benar. Yang kedua ada sanksi logis, memberikan teguran jika aturan kelas dilanggar agar tidak terulang. Yang ketiga ada latihan rutin, mengulang-ulang materi seperti perkalian, kosakata asing sampai hafal di luar kepala. Yang kedua ada teori kognitif, belajar melalui pemahaman. Belajar itu bukan cuma soal hasil, tetapi bagaimana otak mengolah informasi. Untuk penerapan teori kognitif di kelas, guru dapat menggunakan 3 cara ini. Untuk cara yang pertama, guru dapat menggunakan mind mapping. Guru mengajak siswa untuk membuat peta konsep agar materi tidak berantakan. Yang kedua ada kaitan materi. Guru selalu memulai pelajaran dengan bertanya, ingat tidak materi minggu lalu ini ada hubungannya. Lalu yang ketiga ada organisasi informasi, yaitu membagi materi yang sulit menjadi bagian-bagian kecil yang logis. Yang ketiga ada teori konstruktivistik. Di situ belajar melalui pengalaman. Guru bukan pemberi materi, tetapi teman diskusi. Jadi siswa membangun pemahamannya sendiri. Untuk menerapkan teori konstruktivistik di kelas, guru dapat menggunakan 3 cara ini. Untuk cara yang pertama dengan diskusi kelompok, siswa mencari jawaban sendiri lewat debat dengan temannya. Cara yang kedua yaitu proyek nyata, siswa belajar tumbuhan dengan cara menanam langsung, tidak hanya membaca buku saja. Yang ketiga ada bertanya kembali, saat siswa bertanya, guru balik bertanya untuk memancing pemikiran pada siswa. Yang keempat ada teori humanistik, belajar melalui perasaan atau potensi. Siswa akan belajar dengan baik jika merasa aman, dihargai, dan butuh materi tersebut. Untuk menerapkan teori humanistik di dalam kelas, guru dapat menggunakan 3 cara ini. Cara yang pertama yaitu membangun motivasi, menjelaskan manfaat materi untuk masa depan siswa. Yang kedua ada lingkungan nyaman, menciptakan lingkungan yang santai tapi tertib di mana siswa tidak takut salah. Yang ketiga ada pilihan bebas, memberi kebebasan pada siswa untuk memilih topik tugas sesuai minat mereka. Yang kelima atau yang terakhir ada teori sosial, belajar sambil meniru. Siswa dapat belajar dengan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Penerapan teori sosial di dalam kelas, guru bisa sebagai model. Jika ingin siswanya jujur, guru juga harus menunjukkan kejujuran terhadap mereka. Lalu bisa menggunakan presentasi teman. Siswa akan belajar lebih cepat ketika melihat temannya memperagakan sesuatu di depan kelas. Implikasi dalam penilaian atau asesmen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada behavioristik. Di situ guru bisa memberikan soal kepada anak dengan pilihan ganda. Jadi guru bisa menilai benar atau salahnya siswa menjawab soal tersebut. Yang kedua ada kognitif. Di situ guru bisa memberikan soal esai. Jadi guru bisa melihat jalan pikiran siswa. Yang ketiga atau yang terakhir ada konstruktivistik. Di situ penilaian portofolio atau hasil karya atau proyek dari siswa. Bagaimana cara memilih teori yang tepat? Guru bisa menggunakan 3 teori ini. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik digunakan untuk melatih keterampilan yang butuh kecepatan, seperti mengetik dan menjadi penjelasan. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme digunakan saat menjelaskan konsep yang rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam. Yang ketiga adalah teori konstruktivistik. Di situ digunakan untuk melatih kreativitas dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.